Selamat siang Bumi, aduh maaf mengganggu waktunya. Eee, Bumi ada waktu untuk kita ngobrol sebentar saja, minta waktunya Bumi ini. Nggih, selamat siang Pak Ivan. Tumben-tumben ini datang ke sini. Monggo, boleh Pak Ivan, silahkan secukupnya apa yang bisa saya dengarkan, apa yang bisa saya bantu untuk Pak Ivan. Monggo Pak Ivan. Iya Bumi, ini masalah saya ini kan terkait penerapan ini loh Bumi, yang terbaru ini, kurikulum merdeka yang pembelajaran berdiferensiasi ini loh Bumi. Ya, itu saya mengalami kendala terkait penerapannya. Itu gimana saya membedakan antara pembelajar yang satu, pembelajar yang seperti apa ini, yang lainnya seperti anak yang tipikalnya audio, visual, terus yang apa ini kinestetik itu bagaimana? Nah, apalagi apa ini dengan terbatasnya waktu itu kan saya harus gimana menyiasatinya seperti itu. Mungkin Bumi yang pernah ikut pelatihan atau workshop apa ini terkait dari pembelajaran berdiferensiasi itu pripun Bumi kalau bisa Uh, disarankan ke saya gitu. ya, saya coba untuk ikut membahasnya Pak Ivan ya. Menurut Pak Ivan, hal apa saja yang sudah dilakukan ketika Pak Ivan ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Pak Ivan, kemarin pas Pak Ivan menerapkan itu, hal apa terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh Pak Ivan? Iya, jadi saya itu hanya seperti biasanya Bumi apa ini memberikan pembelajaran dalam kelas menggunakan PowerPoint, terus menerangkan apa yang di dalam PowerPoint. Kalau di PowerPoint itu terkadang saya juga kasih video, terus saya jelaskan. Hanya seperti itu Bumi. Terus nanti saya kasih tutup Oh, dengan LKPD gitu saja sih Bumi. oh iya, iya. Itu juga sudah bagus Pak Ivan. Namun menurut Pak Ivan, eh, proses apa lagi yang sebenarnya diperlukan untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Ivan? Nah itu Bumi, ternyata kok saya apa ini searching-searching itu kok ada pembedaan anak-anak yang dengan pembelajarannya itu menggunakan audio, visual, Ya. kinestetik. Nah, itu penerapan pembelajaran atau media pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang gimana, Bumi? Terlebih dahulu, kalau menurut saya Pak Ivan, solusinya untuk hal itu eh, yang terpenting adalah menyiapkan rencana pembelajarannya dulu. Di dalamnya dimasuki tahap-tahap berdiferensiasi tadi, dengan di situ menuangkan mulai dari uh, konten, proses dan produk itu harus juga berdiferensiasi. Jadi nanti mewakili gaya belajar semua anak dan kesiapan anak di dalam kelas. Kalau Pak Ivan, saya rasa tadi juga sudah melakukan langkah-langkah, namun mungkin perlu ditingkatkan lagi, dilengkapi lagi secara detail kriteria pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak Ivan. Rencananya Pak Ivan ke depannya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana Pak? Iya, Untuk jadi mencapai tujuan yang Pak Ivan inginkan, kira-kira Pak Ivan akan melakukan hal apa untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi? ya, ya itu Bumi. Seperti yang Bumi utarakan tadi bahwa harus ada konten, harus ada proses, dan harus ada produknya tentang apa ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kok apa ini apa ya? Seperti saya inginkan itu anak-anak itu maunya itu saya pembelajarannya itu
langsung terkait dengan kehidupannya mereka. Jadi apa ya istilahnya kalau pembelajaran sekarang itu seperti entah itu problem based learning atau pembelajaran secara kontekstual. Nah, itu maunya saya seperti itu. Jadi biar apa yang saya sampaikan di dalam kelas itu juga mereka pahami secara nyata. Seperti itu, Bu Mei. Berarti menurut Pak Ivan, tantangannya sendiri apa Pak? Kalau jenengan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tantangan yang ternyata benar-benar sulit itu apa? Ya, karena saya belum mencoba, Bu. Sebelum mungkin sebelum saya membuat rancangan itu nanti atau rencana yang akan saya lakukan itu mungkin akan saya bentuk anak-anak itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mungkin ada yang ingin dia pembelajaran kontekstualnya nanti produknya disuruh untuk membuat video, ada yang lebih senang dengan membuat poster, atau ada yang dengan membuat kayak Canva seperti itu. Gimana kalau menurut Bumi seperti itu, Bu? Jadi biar ada pembedaan. Bagus Pak Ivan, justru jenengan selain sudah memahami apa tantangannya, ternyata jenengan sudah bisa mencari solusinya. Jenengan ternyata sudah bisa mencari cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau tantangan tadi. Saya juga sama Pak Ivan, saya setuju dengan pendapat jenengan. Kalau pertama itu anak-anak itu sebaiknya dibawa ke tempat-tempat yang kontekstual, ke tempat-tempat kegiatan perekonomian, mungkin pasar tradisional, dan jenengan memperbanyak konten-konten untuk membantu menambah referensi anak-anak, dan jenengan menyediakan berbagai macam model pembelajaran karena Pak Ivan tadi sudah mengetahui bahwa anak-anak itu memiliki gaya belajar yang tidak sama. Ya saya setuju Pak Ivan, memang seharusnya begitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Pak Ivan sudah paham tantangannya apa dan solusinya untuk menyelesaikan itu apa. Ternyata Pak Ivan sudah paham. Jadi ternyata memang diferensiasi itu membutuhkan ini Pak, membutuhkan referensi juga untuk guru itu yang meluas. Jadi kita tidak monoton. Jadi banyak trik-trik seperti itu. Ya. Itu nanti apa saya harus lepaskan anak-anak itu di dalam pasar terus saya hanya mengawasi dari kejauhan atau gimana Bu ya kalau teknisnya itu biar anak-anak itu bertanggung jawab pada proses pembelajaran sehingga mendapatkan produk dari media yang mereka inginkan gitu Bu. Sebaiknya menurut saya Pak Ivan, kalau kita mengajak anak-anak pergi ke tempat umum, ke pasar seperti itu, jenengan lebih baik membuat menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini jenengan berikan pengarahan menuju ke pedagang apa. Jadi mereka lebih fokus misalkan ke pedagang sayur, pedagang pakaian, atau pedagang makanan. Jadi untuk mengontrolnya itu lebih mudah. Jadi mereka tidak menyebar secara kemana-mana. Jadi mereka dengan kelompoknya pada pedagang-pedagang yang sudah jenengan berikan pengarahnya di depan tadi. Jadi mereka lebih ke penjual makanan, pakaian, seperti itu. Jadi dengan tidak pandangannya tidak luas ke pasar karena tidak menjangkau kalau beberapa guru. Nah, seperti itu. Jadi mereka tunjukkan dengan beri pengarahan harus kemananya. Nah, nanti lebih mudah untuk mengontrolnya. Karena di pasar kan rame, nanti dengan kewalahan. Betul Bu Mei. Nah, Pak Ivan, menurut Pak Ivan, langkah-langkah nyata, langkah konkretnya Pak Ivan
untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, khususnya dengan metode berdiferensiasi ini apa yang harus jenengan lakukan? Ya, seperti yang disarankan Bumi tadi, nanti saya bentuk kelompok, nanti di dalam kelompok itu saya beri siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, setelah itu apa saja yang akan mereka lakukan ketika di dalam pasar, serta nanti di dalam kelompok beberapa kelompok itu nanti ada yang berkeinginan untuk media atau condongnya membuat film didokumentasikan. Terus ada yang kalau ingin membuat poster, gambar-gambar seperti itu ya nanti hasil produknya dibuat poster. Kalau ada mau dibuat artikel terkait tentang contoh kayak materi permintaan dan penawaran dalam pasar, ya monggo disilahkan. Jadi seperti itu Bumi. Jadi anak-anak nanti bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing dan dalam prosesnya itu anak-anak harus ngapain itu sudah tahu begitu Bumi. Mohon maaf Pak, kalau untuk Pak Ivannya sendiri biar lebih memahami, lebih mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Ivan memiliki cara bagaimana? Maksudnya apa yang akan Pak Ivan lakukan untuk semakin memperkaya keilmuannya Pak Ivan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya akan lebih sharing-sharing dengan teman-teman yang kemarin itu ikut workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya akan coba untuk menggali informasi itu bisa melalui PMM, ya di platform itu kan mungkin sudah banyak tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bumi. Mungkin ada tambahan lagi seperti itu Bumi. Terus bagaimana tanggapan Pak Ivan bila mana mendapatkan umpan balik dari teman atau kepala sekolah tentang hal-hal ini? Ya, ini sedikit merefleksikan dari nanti kegiatan saya Bumi ya. Jadi nanti ketika sudah ada umpan balik dari entah itu dari teman sejawat atau kepala sekolah, yang pasti saya menangkapnya itu sebagai saran untuk memperbaiki saya dalam mengajar. Apalagi ini kan kurikulum merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru. Jadi saya juga harus membuka diri, membuka pikiran. Sesuatu yang baru itu kan harus diadaptasi dengan cepat. Kita sebagai pembelajar kan harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat, seperti itu Bumi. Iya. Nah, sebenarnya Pak Ivan ini motivasinya apa ya Pak untuk pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Tujuannya, motivasinya Pak Ivan sebenarnya apa toh? Kan pembelajaran dengan cara yang lain kan banyak. Kenapa Pak Ivan begitu semangatnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Saya itu masih ingat dengan perkataan dari Ki Hajar Dewantoro itu Bumi ya, bahwa pendidikan itu kan harus menghamba pada murid. Lah, murid itu kan juga makhluk hidup atau makhluk sosial yang unik. Jadi mereka itu juga ada yang senang didongengi juga ada yang disuruh maju ke depan untuk dia bercerita juga ada yang lebih senang dia langsung dikasih tugas produk di luar sekolah, di lapangan juga ada, mungkin ada dari keduanya juga ada. Nah itu kalau kita sebagai guru tidak menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya murid ini, kita juga hanya materi kita di dalam kelas itu hanya seperti angin lalu begitu Bumi, dan akhirnya ya kita juga merasa gagal dalam mentransformasi ilmu kita ke anak-anak, seperti itu Bumi. Ya. Mohon maaf, menurut Pak Ivan, ketika Pak Ivan sedang sharing dengan teman-temannya atau sharing dengan atasan, kira-kira
bagaimana Pak Ivan menilai diri sendiri tentang kemampuan berkomunikasi dengan teman atau atasan? Ya, komunikasi saya dengan ya pasti berbeda ya Bumi ya. Kita berkomunikasi dengan Ya, teman sejawat dengan pimpinan. Kalau dengan teman sejawat mungkin kita bisa saling tukar pengalaman, nanti mereka teman-teman guru itu mungkin juga mungkin kan di dalam kelas itu kan anak-anaknya berbeda-beda ya, entah itu nanti di kelas 10.1, 10.2, 10.3 itu kan pasti punya ciri-ciri pembelajaran yang berbeda. Cuma pasti dalam keberbedaan itu entah caranya itu kan pasti ada guru itu ingin bagaimana materi yang kita transformasikan di dalam kelas itu diterima oleh siswa. Seperti itu. Kalau dengan pimpinan ya otomatis pimpinan, yang namanya pimpinan pasti akan among ya. Pasti akan memberikan ya semangat, terus dimintai untuk lebih giat lagi, seperti itu Bu Mei. Ini saya juga ingin tanya Pak, langkah pertama yang akan Pak Ivan lakukan setelah kita sharing ini untuk mencapai harapannya Pak Ivan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu biar sukses, Pak Ivan akan melakukan apa? Yang pasti dilihat mendengar saran Bu Mei tadi, saya akan mencoba untuk melakukan assessment awal. Jadi anak-anak itu saya bagi, ada yang anak-anak yang audio, ada anak yang visual, ada yang estetik, mungkin atau perpaduan di antara ketiganya. Nah, itu akan di awal pembelajaran itu akan saya coba untuk saya pilah-pilah. Jadi ketika pembelajaran saya bisa menerapkan media pembelajaran apa saja yang cocok ketika masuk di dalam kelas, seperti itu. Ya. Setelah Pak Ivan nanti melakukan langkah awal itu, kira-kira caranya bagaimana bila Pak Ivan ingin mengetahui seberapa tingkat keberhasilannya? Cara mengukur tingkat keberhasilannya itu gimana Pak Ivan? Yang saya ukur itu pasti nanti adalah ketika anak-anak yang pasti ya, kalau dalam proses ya, kalau dilihat dari pembelajaran ketika dalam proses itu anak-anak tidak cemberut dalam kelas ya, jangan nanti wah Pak Ivan lagi nanti ceramah lagi dan sebagainya lah. Kalau anak-anak sudah senang, terus ketika saya coba untuk bertanya atau umpan balik itu anak cepat menyambut pertanyaan dari saya, terus saya kasih produk itu tugas produknya atau proyeknya itu dikerjakan dengan sempurna, tidak asal-asalan. Saya kira itu sudah melampaui dari ekspektasi saya, sudah bisa mentransformasi materi yang sudah saya ajarkan di dalam kelas, seperti itu. Iya. Luar biasa sebenarnya Pak Ivan ternyata sudah memahami seluk-beluk tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena memang pembelajaran ini baru kita terapkan Pak Ivan. Saya kira sebenarnya jenengan tidak mengalami masalah, namun perlu adaptasi antara guru dan siswa, karena memang sesuatu yang baru itu perlu beberapa kali kita lakukan, baru nanti akan bisa beradaptasi. Pak Ivan pengetahuannya tentang berdiferensiasi juga luar biasa. Saya kira nanti kalau sudah beberapa kali dilakukan, tentu pembelajaran di kelas akan lebih lancar dan menyenangkan, Pak Ivan. Tetap semangat, melakukannya. Semoga nanti juga menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain dan saya sendiri. Semoga nanti juga bisa mengikuti jejaknya Pak Ivan untuk menerapkan pembelajaran seperti itu. Siap, Bumi. Terima kasih atas sarannya, Bumi. Semoga tidak bosan-bosan ketika saya untuk minta saran ke Bumi. Ya, sama-sama Pak Ivan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ivan?
Nanti kalau ada masalah lagi saya akan ke ruangannya Bu Mei. Oke, baik. Iya, terima kasih, saya senang sekali. Seperti ini juga saya belajar dari Pak Ivan. Oke, Ya monggo Bu Pak Mei. Ivan, kalau ada tugas yang akan dilanjutkan lagi, saya persilahkan. Oke Bu Mei, terima kasih Bu Mei. Mohon permisi. Sama-sama, terima kasih.